Hai Vivanian, apa kabar? Selamat datang di The Interview. Dan tentu saja podcast The Interview kita kali ini merupakan program dari masyarakat perkelapa-sawitan Indonesia yang didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPD PKS. Nah, kalau di episode The Interview sebelumnya kita udah ngebahas mengenai perkelapa sawitan, tentu saja kita tahu bahwa kelapa sawit ini ternyata manfaatnya banyak banget, mulai dari bisa digunakan untuk biodiesel, kemudian juga minyak goreng, dan ya kita tahu bahwa ternyata banyak banget holy grail dari kelapa sawit ini berguna untuk skincare atau bagus untuk kulit. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber yang luar biasa. Kita akan gali seberapa jauh kelapa sawit dari sisi potensi ekonomi dan sumber energi. Untuk itu langsung saja saya akan perkenalkan narasumber kita. Beliau merupakan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Ibu Dr. Insinyur Musdalifah Mahmud MT. Apa kabar Ibu Musdalifah? Baik, Mbak Dewi. Ini portofolio beliau ini panjang banget. Saya akan bacakan sebentar ya Ibu ya. Jadi beliau adalah lulusan dari Manajemen Hutan di Institut Pertanian Bogor tahun 87. Kemudian sempat mengikuti untuk program postgraduate course di International Institute for Aerospace Survey and Earth Science, tepatnya di The Netherlands tahun 92. Kemudian mendapatkan gelar Magister di ITB tahun 2003 dan mendapatkan gelar Doktor untuk manajemen bisnis di IPB pada tahun 2020. Ibu mungkin langsung saja dijawab Ibu, ternyata ada banyak sekali ya Bu ya manfaat dari kelapa sawit untuk biodiesel, kemudian untuk tubuh kita karena dia kaya akan antioksidan, vitamin A, vitamin E, dan yang paling penting adalah kemarin sempat ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang sebelumnya ternyata bagus banget untuk skincare. Nah ini kita pengen tahu nih dari sudut pandang Ibu Musdalifah dari sisi potensi ekonomi atau energinya Bu. Nah, kalau kita berbicara potensi kelapa sawit ya sebenarnya memang kita bisa sebut itu dia zero waste. Jadi semua hal yang diproduksi oleh kelapa sawit memang bisa dimanfaatkan sekarang Jadi ini. zero waste ya Bu ya? Zero waste. Nggak ya. ada tidak ada yang limbahnya. tidak bisa, tidak ada limbah karena semuanya bisa dimanfaatkan. Kalau kita bicara produksi intinya sendiri ya kelapa sawitnya dan kemudian menjadi CPO, dari CPO derivatif produknya bisa menjadi hampir sekarang ini kalau tidak salah ada 146 jenis produk dan itu akan berkembang terus itu dari CPO-nya. Belum dari byproduct-nya seperti limbah-limbah yang kemudian juga bergenerasi terdegenerasi menjadi banyak sekali produk-produk yang bisa kita manfaatkan. Jadi kalau menyebutkan potensi ekonomi sekarang ini memang dia menjadi potensi ekonomi utama kita dari komoditas. Kita di dunia ini kita produsen nomor 1 di dunia. Untuk kelapa sawit. Untuk kelapa sawit. Produk kita itu men-share sekitar 52% dari seluruh produk kelapa sawit dunia. Jadi kalau sekarang kan kita kenal Indonesia dengan Malaysia itu 85% produk kelapa sawit dunia. Tapi yang sisanya 15% itu tersebar di banyak negara-negara baik negara Latin, kemudian Afrika dan juga Asia yang lainnya seperti Thailand. Mereka produksinya juga cukup besar sebenarnya sekarang. Dan itulah kenapa kita sebagai penghasil utama kelapa sawit dari yang dominan sekarang kita manfaatkan yang utama adalah memang untuk pangan dan bahan baku industri. Dari 52 juta ton, 21 juta ton itu kita ekspor dalam bentuk berbagai ragam ya. Kemudian kita gunakan untuk domestik itu sekitar ada 10 juta ton untuk konsumsi, untuk food. Kemudian kita masih mengolah menjadi oleochemical, produksi dalam negeri dalam bentuk oleochemical, and produk itu kemudian kita ekspor. Jadi dari 52, 11 juta ton kita pakai untuk energi. Jadi memang kita termasuk negara yang terbesar renewable energy dari minyak nabati ya. Jadi dari hayati. Jadi kalau kita sebutkan beberapa negara-negara lain yang cukup advance dalam pemanfaatan renewable energy, kita adalah nomor 1 dan kita harus bangga. Boleh dibilang prestasinya banyak banget ya Bu ya, achievementnya Indonesia untuk kelapa sawitan ya Bu ya. Tadi 52% untuk perputaran kelapa sawit di dunia,
adalah Itu dari Indonesia. dari Indonesia. Oke. Dan juga mungkin yang menjadi pertanyaan tadi kan Ibu sempat cerita bahwa ternyata produk turunan dari kelapa sawit ini banyak banget. Banyak banget. Mungkin bisa diceritakan Bu, selain untuk pangan ini, untuk mungkin kita semua orang awam taunya kelapa sawit itu adalah minyak goreng. Untuk pangan apa lagi Bu? Dan kemudian untuk sektor energi apa lagi? Kalau minyak goreng kan kita ada margarin, kemudian pangan itu kan termasuk antara lain kita sarapan pakai Nutella itu pakai kelapa sawit, Mbak. Kalau coklatnya, iya coklatnya karena dia tidak bisa halus kalau tanpa kelapa sawit. Jadi itu kenapa Uni Eropa sebenarnya di industri makanan minum mereka tuh susah untuk lepas dari kelapa sawit karena kontennya memang beda kalau pakai kelapa sawit dibandingkan dengan minyak nabati lainnya. Sehingga di situ salah satu kekuatan pengikat utama kenapa kelapa sawit memang jadi tantangan ya untuk minyak nabati dunia. Karena kelapa sawit memang bisa punya kekhasan, punya kehandalan yang tidak bisa ditolak. Jadi boleh dibilang si kelapa sawit ini agile untuk ditaruh di produk-produk makanan yang lain. Tadi Bu sudah cerita, ternyata untuk selai coklat juga bisa ya. Croissant. Kita nggak bisa bikin croissant kalau tidak pakai untuk gorengnya, dia nggak bisa crispy. Kalau minyak nabatan lain tuh agak basah-basah ya, basah-basah lah. Dia lembek, dia tidak bisa jadi crispy. Jadi kalau ada produk-produk panganan, makanan yang crispy, kita bisa 80% lah itu yakin itu pakai kelapa sawit. Jadi rahasianya tuh itu croissant. Tapi jangan ribut-ribut Mbak. Nanti ada ada yang menolak. Tapi itu informasi yang saya dapat untuk menjadi crispy itu kelapa sawit the best. Ada kandungan kelapa sawit di dalamnya. Minyak harus pakai minyak kelapa sawit karena minyak kelapa sawit memproduksi makanan menjadi crispy. Iya, gurih. Jadi enak dong dimakan ya. Iya, jadi enggak ini kayaknya kesukaan semua orang sejuta umat ya. Makanya kalau kita bilang konsumen kelapa sawit, minyak goreng kelapa sawit terbesar di Cina karena di sana makanannya kan banyak gorengan. India, semua makanannya kan harus digoreng dan paling enak tuh lebih enak kalau crispy. Mereka butuh kelapa sawit. Gurih, crispy. Perpaduan yang luar biasa untuk makanan. Nah, kalau dari sisi sektor energinya Ibu? Sektor energinya kita kan sekarang sudah sampai target B35. Pengalaman saya ya menyampaikan kebijakan-kebijakan Indonesia di pasar global bahwa kita betul-betul memanfaatkan untuk menjaga stabilitas penggunaan kelapa sawit itu dengan menerapkan B35 karena B35 ini biodiesel ini banyak sekali manfaatnya untuk kita sendiri dari kelapa sawit itu ataupun untuk global. Karena dengan B35 kita menurunkan sebenarnya kontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca itu paling signifikan. Kemudian kita menciptakan energi biru di langit. Kemudian kita menciptakan lapangan kerja dengan adanya industri biodiesel, energi terbarukan. Kemudian yang ketiga kita menyerap produksi hasil produksi dalam negeri, apalagi di dalamnya ada 6,5 juta hektar pohon kelapa sawit petani, kebun kelapa sawit petani yang dimanfaatkan oleh kita sendiri untuk memultiplier efeknya tuh ke semua lapisan ya. Betul. Mulai dari global, energi birunya kita ciptakan, kita kontribusi menurunkan NDC, kemudian yang lainnya menciptakan lapangan kerja yang besar. Jadi hulu ke hilirnya untuk sektor energi ini memang sangat multiplier efeknya kerasa. Dan kita bisa mengklaim bahwa kita bisa mengatur harga ya. Kita bisa mendrive harga. Karena kalau kita naikkan penggunaan biodiesel di dalam konten energi kita, otomatis stok dunia akan berkurang dan akhirnya harga mudah-mudahan bisa tercipta yang lebih stabil. Oke, dan yang paling penting adalah ramah lingkungan dan juga tadi ya untuk pencegahan efek rumah kaca ya Bu ya. Iya. Karena ini udah panas banget ya. Makin kesini makin panas. Oke, nah ini tadi Ibu sempat menceritakan bahwa market dari
kelapa sawit ini ternyata luas banget dan Indonesia ini merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia dengan 52% peredaran kelapa sawit yang ada di dunia. Nah, pertanyaannya adalah target marketnya tuh negara mana aja sih Bu untuk ekspor, Bu? Kalau untuk ekspor sebenarnya target kita sekarang kita tidak ini ya, kita mencari terus pasar-pasar yang membutuhkan minyak nabati baik untuk kebutuhan pangan maupun kebutuhan energi serta industri. Karena kan kita jangan lupa loh, kelapa sawit itu bukan hanya untuk pangan energi ansih, tetapi banyak yang bahan baku untuk industri. Seperti tadi yang bilang kita mulai bangun itu sebenarnya sudah pakai kelapa sawit, sampo, sabun, gosok pasta gigi itu pakai kelapa sawit. Jangan sih Bu, skincare dari pagi kelapa sawit sampai mau tidur ya. Karena sunblock semuanya ada kelapa sawit. Ada. Jadi ya tinggal kontennya aja ya yang itu jadinya mereknya A, mereknya B. Tapi kan sebenarnya kelapa sawit bisa mensubstitusi banyak konten-konten yang kita manfaatkan ya untuk kebutuhan sehari-hari kita. Iya, karena ada kandungan antioksidan dan juga retinol ya yang ada di limbah dari kelapa sawit. Dan betul. Tadi sedikit off the record saya sempat nguping, Ibu sempat menyebutkan juga kelapa sawit ini juga bagus untuk menghasilkan DHA ya Bu ya? Iya, DHA. Jadi sebenarnya kita sudah teknologi ini sudah proven bahwa limbah loh, limbah cair kelapa sawit. Bayangin limbah cairnya aja laku dan ini banyak yang minat ya industri lainnya bahwa alga ini bisa mengkonsumsi limbah cair ini supaya cepat besar. Dan kemudian alga ini kemudian dipres jadilah DHA. Sebenarnya kalau ini kita bisa betul-betul maksimalkan dan kita kembangkan ya, karena ini kan harus industrinya masih harus kita bangun secara luas. Ini kalau kita ini sebenarnya bisa membantu negara kita ya mengatasi stunting yang ada di negara kita. Jadi, selain minyak goreng fortifikasi, minyak makan merah itu ya mengandung vitamin A, itu juga salah satu karena tidak perlu dikeluarkan vitamin A-nya, tapi kita konsumsi minyak makan merah itu sebenarnya sekaligus kita mengkonsumsi vitamin A. Kenapa sebenarnya sejarahnya kenapa sekarang minyak goreng kita warnanya putih, karena habit kita, budaya kita pakai minyak goreng itu warnanya bening. Jadi itu kan memang perlu. Jadi sebenarnya yang merah itu juga bagus ya? Bagus karena mengandung vitamin A. Jadi kita hanya keluarkan warna merahnya karena konsumen maunya warna putih. Dia mau tempenya warnanya kuning jernih, garing. Dia mau padahal sebenarnya yang merah itu adalah kaya vitamin A. Jadi mungkin pelan-pelan. Edukasi. Jadi kita nanti lama-lama ya makan tempe goreng itu digoreng warnanya agak merah-merah sedikit. Tapi menarik sekali bahwa tadi Ibu sempat menceritakan bahwa si kelapa sawit atau minyak sawit ini bisa untuk menghasilkan DHA. Kan ini juga membantu untuk seluruh masyarakat Indonesia yang mungkin di pelosok dan untuk anak-anak yang tidak memiliki gizi sebaik anak-anak yang ada di Pulau Jawa. Iya. Jadi DHA ini kan multivitamin ya, sehingga kan untuk perkembangan otak dan cara berpikir. Jadi dengan adanya konsumsi DHA kan keseimbangan pangan. Kita kan memang ada kelemahan ya, pangan karbohidrat itu yang paling utama, padahal sebenarnya harusnya kita berimbang. Ada teman-teman seratnya harus protein, harus ada, tapi kan sebenarnya ada tersedia. Cuma masyarakat kita kadang-kadang belum habit kita, kebiasaan kita, budaya kita konsumsi di sekitar kita memang kan masih ini ya lebih banyak karbohidrat. Oke. Nah, Ibu masih berbicara mengenai komoditas. Tadi Ibu di awal sempat menceritakan bahwa Indonesia ini adalah negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Nah, kalau dari sisi manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat, Bu, khususnya masyarakat Indonesia dan juga mungkin dari asosiasi dan juga seluruh penghasil kelapa sawit, manfaatnya apa saja sih Bu dari komoditas kelapa sawit ini, Bu? Manfaatnya banyak sekali. Jadi lahan kita kan sebenarnya hampir perkebunan kelapa sawit ya, saya tidak bilang hampir semuanya, tapi sebagian besar dari pohon kelapa sawit kita itu kita tanam di daerah-daerah yang sudah dimanfaatkan sebelumnya. Jadi sebagian diantaranya dari
lahan kalau kita tidak tanami segera dengan tanaman yang bermanfaat, ini akan menjadi lahan kritis. Jadi kita memanfaatkan lahan-lahan yang sudah dimanfaatkan untuk ditanamilah pohon kelapa sawit yang alhamdulillah cocok dengan lahan kita. Jadi manfaat untuk negara kita yang pertama tentu saja kita menjadi driver pembangunan ekonomi di wilayah-wilayah remote, wilayah-wilayah pelosok yang tadinya belum bisa diakses oleh ekonomi. Jadi untuk pembangunan dan lain-lain, sehingga mereka membangun sendiri infrastrukturnya, membangun pendidikan yang ada di daerah itu, akses pendidikan ya, kemudian membangun akses kesehatan dan membangun sosial ya, karena kan kalau kita sudah ada ekonomi di dalamnya, sudah ada pendidikan, sudah ada fasilitas sosial, kesehatan, what next? Kita akan berkembang terus. Mereka akan dengan cepat bisa mengakses berbagai informasi yang terkini. Berarti kalau boleh saya simpulkan dari kelapa sawit ini win-win ya Bu ya, dari sisi untuk lingkungan, ternyata Ibu tadi sempat menceritakan pemanfaatan lahan kritis, daripada lahannya kritis mendingan ditanam dari yang bermanfaat. Betul, keekonomian, multiplier effect dari kelapa sawit ini semuanya ngerasakan paling terpenting adalah pembangunan infrastruktur. Karena kalau infrastrukturnya ada, logistik murah, kita semua bisa belanja bahan pokok dengan lebih murah dan ekonomi berputar. Dan banyak yang sekolah. Nah, cuman ini Bu ya yang menarik kalau kita lihat ini ada beberapa tantangan mungkin ya dari luar negeri, di mana kelapa sawit ini kalau boleh saya sedikit menanyakan Ibu ya. Contohnya nih dari regulasi dari Uni Eropa ada EU Deforestation Regulation yang mungkin agak sedikit berseberangan Ibu, yang mengatakan bahwa kelapa sawit ini kalau di Uni Eropa mungkin ya Bu ya tidak mungkin tidak seramah bagi kita, bagi Indonesia. Nah, menurut Ibu kira-kira apa yang harus dilakukan Indonesia, khususnya pemerintah untuk mengamankan komoditas sawit, karena ini sebenarnya ini kan boleh dibilang tanaman yang paling efisien untuk penggunaan lahan dibandingkan mungkin dengan tanaman minyak nabati lainnya Bu. Ya. Kalau kita bilang informasi yang tersebar di sana itu misinformasi, saya pikir. Karena kalau mereka bilang kelapa sawit menyebabkan deforestasi terjadi di negara kita, coba kita pertimbangkan. Deforestasi itu kita masih punya 120 juta hektar hutan kita. Apa yang bisa kita katakan deforestasi? Hutan kita masih lebih luas daripada tempat kita untuk hidup. Penduduk kita 270 juta jiwa. 270 juta jiwa ini mengokupasi di 60 juta hektar, karena luas keseluruhan negara kita ini land-nya itu 188,9 juta hektar, 8,8 juta hektar. Kalau 120 juta hektar ini hutan, berarti kita hanya menggunakan 60 juta hektar untuk hidup kita. Jadi bukan hanya untuk perumahan, untuk Mbak Dewi pergi sekolah, untuk kita kongko, untuk yang lain-lainnya, untuk kebutuhan pangan, karena kebutuhan pangan kita juga tidak sedikit. Kita harus menyediakan pangan yang cukup, utamanya beras ya, pangan utama, itu sebesar 32 juta ton per tahun. Itu harus kita sediakan, dan kita sediakan hanya di dalam luasan 60 juta hektar. Termasuk untuk ekonomi. Ekonomi kita apa aja untuk kita ekspor? Ekonomi kita kelapa sawit yang utama ya, karena dia yang komoditas kita yang saat ini yang paling kompetitif, yang memang manfaatnya sudah kita rasakan di dunia. Karena di dunia, di pasar dunia ini kelapa sawit itu 62% itu dipenuhi dari kelapa sawit. Meskipun lahannya di dunia tidak lebih dari 30 juta hektar dibandingkan penggunaan untuk minyak nabati lain. Untuk soybean, tahu nggak berapa juta hektar? 120 juta hektar. Belum bunga matahari, sekitar 60 juta hektar. Belum apalagi rapeseed, itu 50 juta hektar. Banyak yang lainnya, itu jumlahnya besar. Tapi kontribusinya kita dengan 30 juta hektar di dunia, kontribusi kita 62%. Yang lainnya 40% itu dipenuhi dari luasan yang sangat besar sekali. Sehingga kalau saya bisa sebutkan, mereka itu tidak fair.
Mereka melihat bahwa mereka takut orang hutan kita hilang. Dia tidak tahu kita punya lahan konservasi kita ada seluas 27 juta hektar. Konservasi itu artinya apa? Itu adalah lahan yang kita strict secara regulasi betul-betul tidak boleh dirubah fungsinya, tidak boleh touch oleh manusia untuk menjaga habitat hewan-hewan kita yang memang sangat spesifik, orangutan, gajah, dan lain-lain. Oke. Dan serta plasma nutfah yang harus kita jaga ketersediaannya di dunia. Jadi kita tersedia semuanya. Bu Musdalifah, dari yang Ibu jelaskan tadi mengenai kelapa sawit, berarti boleh saya simpulkan kelapa sawit ini sebenarnya ramah lingkungan ya Bu ya. Tapi kalau untuk di negara Eropa Bu, terutama Uni Eropa ini ternyata dari EU Deforestation Regulation sedikit berseberangan begitu ya Bu, mengenai tanggapan bahwa kelapa sawit ini ramah lingkungan. Nah, menurut Ibu mungkin apa yang harus dan mungkin sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia Bu untuk mengamankan komoditas kelapa sawit ini? Karena kita tahu sebenarnya kalau berbicara kelapa sawit ini justru merupakan tanaman yang paling efisien dalam penggunaan lahan kalau isunya lingkungan hidup ya Bu ya, dibandingkan dengan mungkin tanaman minyak nabati lainnya Bu. Kalau saya bilang sih memang EU regulation ya, EUDR ini mispersepsi untuk kelapa sawit. Meskipun kelapa sawit menjadi komoditas utama yang mereka jadi poin ya yang ditunjuk bahwa no deforestasi. So what dengan negara kita? Kita sudah punya semua regulasi yang membatasi penggunaan lahan primer, hutan primer. Sejak tahun 2011 kita sudah punya ketentuannya, moratorium untuk konversi hutan primer ke perkebunan kelapa sawit atau manfaat yang lainnya. Sehingga ini kan sudah no issue sebenarnya untuk deforestasi. Dan kemudian kalau mereka ngomong kelapa sawit mendrive deforestasi, apa yang kami lakukan? Kelapa sawit di dunia itu di Indonesia hanya 7% dari keseluruhan pemanfaatan lahan. 10% juga nggak nyampe ya Bu? Nggak nyampe. Luas lahan kita 188,9 juta hektar. Yang dipakai, yang menjadi kawasan hutan itu 120 juta hektar lebih. Kemudian yang dipakai, dimanfaatkan untuk kehidupan kita, ini saya, Mbak Dewi, dan teman-teman yang lain, itu di lahan 60 juta hektar. Yang diperbolehkan untuk kita manfaatkan, untuk yang lainnya, fungsi lainnya ya. Untuk kita hidup, kemudian untuk kelapa sawit sekitar 14,8 juta hektar, kemudian untuk jagung, untuk padi itu ada di 60 juta hektar. Untuk kita hidup, untuk real estate yang banyak dikembangkan, untuk infrastruktur, untuk mineral dan lain-lain. Jadi no isu sebenarnya untuk no deforestasi, tapi kenapa dalam berjalannya waktu Indonesia kita masih minta agar kita bukan high risk, tapi kita low risk. Belum lagi kalau berbicara UDR, mereka masukkan timber, padahal untuk kayu itu sudah no issue, karena kita sudah menerapkan SVLK, semuanya harus berdasarkan traceability dan lain-lain, dan ini sudah dikembangkan bersama Uni Eropa, dan hanya Indonesia yang menerapkan. Dan kenapa masih tetap masuk di dalam UDR? Nah, kelapa sawit kalau disebutkan sebagai banyak di forum-forum saya dengar, itu panas kuping kita dengarnya, mengatakan deforestation happen in the world driving by palm oil. Why palm oil? Palm oil itu sebenarnya untuk bandingkan dengan minyak nabati lain, kita tuh hanya 30 juta hektar, sementara soybean 120 juta hektar. Kenapa bukan dia yang utama dituduh? Belum rapeseed 50 juta hektar. Kemudian minyak matahari 60 juta hektar. Minyak nabati mereka itu jauh lebih luas daripada kelapa sawit. Tapi kontribusi untuk pemenuhan pangan dunia, kelapa sawit itu berkontribusi 62% dibandingkan minyak nabati yang lainnya, termasuk soybean dan lain-lain. Dan tadi Ibu juga sempat menyebutkan ini zero waste ya. Ini zero waste. Dan kemudian kalau kita ngomong kawasan-kawasan hilangnya banyak banyak binatang-binatang langka atau hewan langka di dunia, apa
apa yang mereka mintakan dari kita. Kita punya 27 juta hektar kawasan konservasi untuk kita jaga semua plasma nutfah maupun wildlife ya, binatang-binatang yang ada di negara kita. Ini ada 27 juta hektar yang tidak boleh diakses oleh manusia. Sedangkan untuk 270 juta kita untuk hidup itu hanya 60 juta hektar. Jadi kita siapkan semuanya. Kita betul-betul jaga negara kita dari isu-isu ramah lingkungan, isu-isu ekosistem. Alhamdulillah sampai sekarang masih terjaga 120 juta hektar. Sebagian diantaranya hutan produksi yang kita tentu saja ada sistem yang tadi saya sampaikan SVLK, ditebang tanam lagi. Dan itu semuanya berjalan dengan lancar karena kita juga tidak hanya butuh energi, kita juga butuh serat untuk penghidupan ini kita. Mungkin pertanyaan selanjutnya yang timbul kalau tadi mengenai isu-isu yang kurang sedap begitu ya dari khususnya untuk Uni Eropa terkait mengenai deforestation. Pertanyaannya adalah kalau kita tahu bahwa kelapa sawit ini memang tidak tergantikan dari sisi manfaat dan juga impact terhadap ekonomi, karena Ibu tadi cerita multiplier effect-nya luar biasa khususnya untuk di sekitar lahan perkelapa sawitan. Nah, sebenarnya seberapa besar sih Bu ekspor kelapa sawit setiap tahunnya dengan mungkin adanya banyaknya gempuran campaign-campaign yang kurang baik begitu ya dari sisi lingkungan dan juga regulasi Eropa nih Bu. Apakah ini berpengaruh cukup signifikan terhadap ekspor kelapa sawit dari Indonesia ke luar negeri? Sampai sekarang sih ekspor kita masih cukup signifikan, 32 juta ton per tahun. Tetapi isu ini tentu saja menyakitkan hati kita ya. Karena isu yang disebarluaskan isu yang tidak benar sebenarnya. Kita yakin itu tidak benar. Scientific base tidak ada, kemudian data yang kita sampaikan juga tidak ada yang didengarkan karena data kita dari deforestasi yang terjadi dari kelapa sawit itu hanya sekitar 5%. Sebagian itu memang memanfaatkan lahan yang sudah digunakan untuk kepentingan lainnya. Sehingga what's wrong with kelapa sawit? Kelapa sawit adalah salah satu tanaman yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Dan kita berterima kasih, kita thanks God ya, terima kasih kepada Allah karena kita dikaruniai kelapa sawit bisa tumbuh dengan baik di negara kita. Nominalnya berapa Bu yang sudah diekspor? 29,66 billion US dollar tahun 2022. Harapan kita dengan naiknya nilai tambah, kita akan terus ya upayakan produk-produk yang lebih hilir, yang nilainya lebih tinggi, kemudian kita mengembangkan atau membangkitkan buy produk yang bisa kita ekspor, itu semuanya akan meningkatkan nilai baik untuk devisa maupun pendapatan petani. Dan semoga dengan adanya edukasi mungkin ya Bu ya, kita tahu bahwa kelapa sawit ini ramah lingkungan, ini juga makin meningkatkan dan memperbesar nilai ekspor agar lebih maksimal dari kelapa sawit. Oke, ini juga salah satu yang cukup menarik karena kalau kita dengar kata kelapa sawit itu selalu yang terbesit, terutama nih Bu di kalangan milenial seperti saya ini, kalau nggak mature alias sudah adult, senior atau tua, karena biasanya pengusaha kelapa sawit itu udah senior ya Bu dari sisi usia. Kalau nggak gitu pekerja kasar. Nah sebenarnya ada nggak sih Bu, kalau mungkin boleh dikasih infonya nih Bu, untuk apa ya boleh dibilang SDM atau potensi kerja dari hulu ke hilir dari ekosistem kelapa sawit ini apa aja? Mungkin buat teman-teman milenial Gen Z yang tertarik untuk bekerja di sektor perkelapa sawitan, biar kita lebih melek nih, apa aja sih Bu sebenarnya kalau dari kelapa sawit? Kelapa sawit itu dari hulu ke hilir itu sebenarnya potensi milenial itu luas sekali Mbak. Dari lapangan kerja ya Bu ya? Dari lapangan kerja. Karena sekarang pun sebenarnya untuk kita mendorong milenial semakin meluas di kelapa sawit kita, utamanya di hulu ya, karena kita harus jaga hulu nih. Karena kalau hulunya industri tidak bisa apa-apa kalau bahan bakunya tidak tersedia dengan cukup. Berarti Gen Z ya Bu? Iya, Gen Z ini kita sudah mulai kembangkan ya dengan program BPDP untuk peningkatan sumber daya manusia dengan memberikan banyak beasiswa. Selain yang memang rutin dijalankan baik lintas kementerian ataupun memang program-program peningkatan kapasitas petani. Banyak sekali program-program peningkatan kapasitas petani ini kita jalankan baik dengan dukungan banyak pihak,
CSO dan lain-lain itu meluas. Karena kita mengharapkan petani kita meskipun petani generasi kalau kita bilang 50 up itu kan sudah keluar dari milenial ya Mbak ya. Itu supaya mereka paham kenapa mereka harus melakukan A, kenapa mereka kita minta untuk melakukan B untuk mensupport ya sustainability program di lingkup petani. Jadi hal-hal seperti ini yang kita lakukan. Jadi peningkatan kapasitas petani untuk milenial, beasiswa agar supaya anak-anak petani atau siapapun para pihak yang terlibat di kelapa sawit, termasuk supir ataupun siapa ya sektor transportasi, sektor yang ada di sekitar, itu bisa mengakses beasiswa. Mereka bisa mendapatkan pendidikan D1, D2, D1, D3, bahkan D4 ya, bahkan S2 dan S3 bahkan ya. Dan kita sekarang melihat ya saya melihat sendiri ya kalau ada pertemuan-pertemuan kelapa sawit di asosiasi-asosiasi baik petani ataupun asosiasi lainnya, itu sudah banyak sekali teman-teman milenial ya, kaum muda yang sudah berkontribusi semangat yang tinggi. Jadi untuk mensupport kelapa sawit. 25 sampai 40 ya Bu. Itu sudah cukup banyak ya, tapi kita masih harus memperluas ya. Yang paling penting sih semua lapisan masyarakat kita harus bangga dengan kelapa sawit, dan ini tidak bisa hanya mereka terlibat di dalam bekerja dengan mendapat manfaat income, tetapi kita ingin mereka bangga bahwa negara saya tumbuh kelapa sawit yang memberikan bisa membangun negara saya, bisa membangun rakyat saya, dan bisa meningkatkan kesejahteraan bangsa kita. Dan jadi yang menarik tadi Ibu sempat cerita bahwa ini memang salah satu yang memang kata kuncinya adalah sustainable. Bagaimana caranya agar industri kelapa sawit ini tetap sustain, yang senior memberikan ilmunya kepada Gen Z yang memang sedang mungkin meniti dunia kerja, dan mungkin menarik juga bahwa tidak tertutup kemungkinan mungkin akan ada founder-founder AI nanti, penemu inventar yang berasal dari Indonesia. Siapa tahu ada yang bisa belajar dari bangun tidur udah hidup di lahan kelapa sawit. Bisa menciptakan AI yang tahu behavior dari kelapa sawit, atau mungkin nanti alat untuk kelapa sawit ini nih bagusnya ditanam di musim apa gitu. Mungkin bisa ya Bu ya dari Indonesia. Itu sangat besar sekali potensinya. Di perkebunan kelapa sawit. Ya. Dan sekarang kita tingkatkan wawasan mereka dengan beasiswa untuk terus belajar. Cuma kalau dan orang bule spesial untuk kelapa sawit udah makin susah lagi kan. Yang saya lihat bahwa banyak sekali bule-bule sekarang belajar kelapa sawit loh. Why kelapa sawit, dan mereka happy dengan kelapa sawit. Kalau mereka belajar sedikit dan mereka langsung happy. Dan ini yang harus kita dorong ke anak-anak kita ya, ke Gen Z ataupun teman-teman milenial. Kita harus bangga kelapa sawit dan kita harus semangat untuk membela kelapa sawit. Kalau kita sudah penuh semangat, invention ataupun temuan-temuan itu insya Allah, dan pengelolaan kelapa sawit yang lebih baik, yang lebih efisien. Siapa tahu dengan tadi cerita Ibu Musdalifah bahwa tahun ini 2022 ekspor kelapa sawit untuk menghasilkan devisa udah cukup besar, ditambah dengan adanya mungkin teknologi inventor dari teman-teman Gen Z ini nantinya bisa berkali-kali lipat untuk memaksimalkan produksi dari kelapa sawit. Oke Bu, ini yang tidak kalah menarik juga mengenai tata kelola atau good governance baik dari petani kelapa sawit maupun juga perusahaan kelapa sawit. Apakah menurut Ibu saat ini baik dari sisi perusahaan, pemilik lahan dan juga petani sawitnya ini apakah sudah menerapkan tata kelola yang baik, Bu? Kalau kita secara regulasi, iya sudah ada semua ketentuan tata kelola. Tapi dalam pelaksanaannya ini yang perlu terus-menerus kita lakukan perbaikan-perbaikan, kemudian share knowledge, kita harus sebarkan informasi-informasi yang baik itu seperti apa dan lain-lain. Jadi kita tidak boleh berhenti, kita tidak boleh puas. Oke, ini sudah dapat ISPO, berarti kelapa sawitnya sudah terkelola. Kita tetap harus terus-menerus melakukan perbaikan-perbaikan.
Kita punya rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan dengan Impres nomor 6 tahun 2019. Ini sebenarnya untuk mendorong, karena kita yakin betul kita di perkotaan aja ya, di kantor, di sekolah, pasti masih banyak hal yang tidak sempurna yang kita jalankan, apalagi yang jauh di kebun, yang mereka punya lingkungan sendiri, ekosistem sendiri, mereka berinteraksinya bukan hanya manusia yang berpendidikan dengan manusia lainnya, tetapi berinteraksi dengan alam, dengan cuaca, dengan iklim, dan dengan binatang juga. Iya, jadi itu semuanya interaksinya mereka sangat beragam, sehingga kita masih perlu mendukung ataupun membantu petani-petani kita yang smallholder ini, Mbak, yang ada sekitar 5,5 juta orang di lahan seluas 6,5 juta hektar. Ini harus kita terus-menerus melakukan perbaikan pelatihan ataupun peningkatan kapasitas, sharing knowledge, share informasi, memperluas wawasan mereka agar mereka bisa mengelola kebunnya. Karena kan kalau tata kelola kita punya ISPO, Indonesia Sustainable Palm Oil, ini diantara kriteria-kriterianya diantaranya adalah pengelolaan manajemen kebun. Tentu saja kalau petani kan manajemen kebunnya agak lebih sederhana, tapi paling nggak petani kalau smallholder itu hanya good agriculture practicing yang harus mereka lakukan. Untuk ngomong GAP ini saja, ini tidak sedikit, Mbak, karena kan setiap hari ada SOP yang harus mereka kerjakan. Jadi hari ini dipupuk, kapan mereka pupuknya apa yang hari ini, kemudian sebulan setelah itu bagaimana mereka memanen, bagaimana membersihkan tanaman agar supaya tidak ada penyakit yang lain. Itu semua ada GAP-nya dan ini semuanya perlu sharing knowledge, pengalaman, dan mudah-mudahan jadi kalau kita ngomong ke tata kelola, ini tata kelola kan dari A sampai Z ya, supply chain-nya seperti apa. Petani sudah bisa menghasilkan TBS, tapi supply chain-nya bagaimana? Apakah mereka harus melalui middle? Ataukah kemudian setelah middle ada industrinya di mana? Berapa middle-nya? Dan ini panjang. Oke, ini boleh dikatakan bahwa tadi yang sempat Ibu sampaikan ini merupakan solusi yang ditawarkan dari pemerintah untuk mungkin membantu baik dari sisi petani dan juga pemilik lahan yang mungkin belum melakukan good governance yang baik dan juga kurang sustain. Ya, sudah ada memang solusinya ya Bu. Iya, kita ada gapnya itu yang coba kita kurangi dan kita berusaha ya kerjasama seluruh pihak, seluruh stakeholders untuk memperbaiki seluruh tata kelola perkelapa sawitan kita baik level nasional, provinsi dan kabupaten. Mudah-mudahan dengan semangat sama-sama ya, kita bisa memperbaikilah tata kelola baik dan juga sustain ya Bu, yang paling penting adalah sustain ya. Tata kelola harus sustain. Kalau tidak sustain nanti tata kelolanya nggak jalan. Iya. 25 tahun ke depan siapa yang bisa menghasilkan devisa yang besar? Itu yang harus mungkin dipersiapkan. Oke Bu, ini terakhir dari sisi harapan. Mungkin bagaimana harapan Ibu mungkin dari sisi teknologi Bu bagi para peneliti kelapa sawit ke depan untuk juga ikut memajukan dunia perkelapa sawitan dari hulu ke hilir, berikut juga dengan ekosistemnya. Ya. Kalau dukungan dari peneliti-peneliti, periset tentu saja besar sekali, Mbak. Karena mulai dari hulu kita terus-menerus harus based on teknologi, based on riset. Seperti benih saja itu harus terus-menerus dilakukan penyempurnaan. Karena kan dulu petani kita hanya 2 ton, sekarang sudah ada yang bisa menghasilkan 10 ton dan lain-lain. Kemudian kita menghadapi penyakit, kita harus bagaimana mengatasi penyakit itu, benih yang tumbuh itu bagaimana supaya dia tidak bisa terkena dampak dari penyakit yang tersebar. Nah ini semuanya kenapa riset itu, peneliti itu mulai dari dari hulunya itu semuanya harus terus-menerus melakukan perbaikan genetik, kemudian cara budidaya pun juga harus sesuai dengan iklim pemanasan global kan
terjadi ya, kita apalagi tidak bisa. Heatwave ini lagi kerasa iya, banget ya, heatwave Bu, ya, terasa. panas banget Bagaimana kelapa sawit kita juga ini bisa beradaptasi dengan naiknya panas bumi. Nah ini semuanya butuh riset, butuh teknologi agar supaya semuanya kita bisa atasi. Belum derivatif produknya, produk-produk turunannya harus terus berkembang karena kan tuntutan safety produk, kemudian apalagi sih tuntutan kandungan yang macam-macam, tidak mengandung ini, tidak mengandung itu, kadang-kadang tuh banyak sekali ya perkembangan teknologi, itu semuanya harus dipenuhi. Belum lagi kita juga tahu produk kita ini sebenarnya masih bisa dipakai nih. Kalau dari kandungan turunannya banyak ya, Bu, itu ya? ini bisa dimanfaatkan nih. Kalau dipisah bisa jadi A, B, C, D. Nah itu semuanya banyak dari kelapa sawit. Kita jangan berhenti. Kita harus terus jangan hanya berhenti di sabun odol. Jangan sampai sabun odol ada. Jadi berhenti ada di bisa selai coklat. Iya, Ternyata jangan banyak banget berhenti. ya. Jadi kalau sekarang misalnya kulit bagaimana bisa membuat 10 tahun lebih muda dengan laris pastinya. Laris pasti. Sekali lagi terima kasih Ibu Musdalifah, ini sangat insightful banget ya. Lengkap banget. Jadi kita bisa melihat kelapa sawit dari sisi ternyata kelapa sawit ini adalah sebuah tumbuhan yang ramah lingkungan, karena tadi ya Ibu Musdalifah cerita bahwa memang zero waste alias tidak ada limbah. Kemudian ternyata juga banyak sekali ya Bu ya manfaatnya ya. Iya. Saya baru tahu bisa juga untuk menghasilkan DHA, ini penting banget buat untuk menekan angka stunting. Sekali lagi terima kasih Ibu Dr. Insinyur Musdalifah Mahmud MT, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian. Terima kasih Ibu atas bincang-bincangnya di interview kali ini, dan tentu saja podcast di interview hari ini merupakan program masyarakat perkelapa sawitan Indonesia yang didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPD PKS. Saya Dewi Kumala, sampai jumpa.